Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi mengenai TOGAF Architecture Development Method atau TOGAF ADM. Sebelum memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Manohara dengan NIM 2015091031 dari kelas 4B. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya di sini akan membahas materi mengenai TOGAF, yaitu TOGAF ADM. Berbicara mengenai TOGAF, di sini TOGAF merupakan singkatan dari The Open Group Architecture Framework. TOGAF ialah penerapan arsitektur enterprise yang digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka. Adapun sejarah TOGAF ini dimulai pada awal 1990-an sebagai suatu metodologi untuk mengembangkan arsitektur enterprise dan dikembangkan oleh The Open Group menjadi sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk arsitektur perusahaan. Jadi bisa dibilang ketika berbicara mengenai arsitektur enterprise, maka orang akan terbesit atau berpikir ke TOGAF. Adapun kelebihan dari arsitektur atau framework TOGAF ini yaitu yang pertama, sifatnya yang fleksibel, bersifat open source, dan sistematis. Yang kedua yaitu kaya akan area teknis arsitektur. Kelebihan yang ketiga, resource base menyediakan banyak material referensi. Dan yang terakhir yaitu memberikan banyak best practice atau kejadian di dunia nyata mengingat banyaknya industri yang menggunakan TOGAF ini. Namun di sini kekurangan dari TOGAF itu yang pertama adalah tidak ada template standar untuk seluruh domain atau misalnya untuk membuat blok diagram. Kekurangan yang kedua yaitu tidak adanya artefak yang dapat digunakan ulang atau ready-made. TOGAF ADM membagi arsitektur enterprise ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, bisnis arsitektur menjelaskan proses bisnis untuk memenuhi tujuan. Kemudian yang kedua, application arsitektur menjelaskan bagaimana aplikasi khusus dirancang dan bagaimana aplikasi dapat berinteraksi dengan yang lainnya. Kemudian kategori yang ketiga yaitu data arsitektur menjelaskan bagaimana enterprise data store diatur dan diakses. Dan kategori yang terakhir yaitu technical arsitektur. Di sini menjelaskan infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi beserta interaksinya. TOGAF ADM. ADM merupakan singkatan dari Architecture Development Method. ADM ini merupakan elemen kunci dari TOGAF yang memberikan gambaran spesifik dari proses pengembangan arsitektur enterprise. Di sini saya menganalogikan hubungan antara TOGAF dan ADM. Jadi diibaratkan tubuh manusia, ADM ini merupakan jantung daripada TOGAF itu sendiri atau elemen kunci dari TOGAF. Kemudian ADM adalah fitur penting bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk menentukan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur khusus yang memenuhi kebutuhan bisnis tersebut. Inti dari ADM ini adalah pengelolaan kebutuhan. Jadi, kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu diselaraskan dengan sasaran dan kebutuhan dari bisnis tersebut. Nah, jadi yang bisa kalian lihat pada layar, di sini tahapan umum dari ADM, itu yang pertama,
terdiri dari preliminary phase, dan yang kedua adalah require management. Di sini akan saya bahas satu persatu, dimulai dari preliminary phase sampai dengan arsitektur change management. Nah, tahapan yang pertama yaitu preliminary phase. Dilihat dari katanya saja, yaitu pre, maka bisa kita tahu bahwa tahap ini merupakan tahap sebelum kita ke tahapan inti dari TOGAF ADM. Tahapan ini mencakup berbagai aktivitas dari persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur, termasuk kostumisasi TOGAF, dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Setelah melewati tahap preliminary phase, di sini kita akan mengenal tahap fase A sampai H. Yang kemudian ke-8 tahap ini akan berkaitan satu sama lain sehingga terbentuk required management, yaitu tahap menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Baik, langsung saja akan saya bahas ke-8 tahap tersebut. Yang pertama di sini adalah fase A. Fase A yaitu meliputi arsitektur vision, yaitu menciptakan kesatuan pandangan tentang pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi dan penentuan ruang lingkup arsitektur yang akan dikembangkan. Adapun tahap ini mencakup persyaratan untuk merancang arsitektur sistem informasi, yaitu profil dan tujuan organisasi, definisi visi dan misi organisasi, proses bisnis dari organisasi, dan keadaan arsitektur saat ini. Kemudian pada fase B, yaitu meliputi bisnis arsitektur, yaitu definisi kondisi awal arsitektur bisnis, penentuan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Pada fase ini, alat dan metode umum untuk pemodelan. Kemudian fase C yaitu meliputi information system arsitektur, yaitu berfokus pada kegiatan pengembangan arsitektur SI. Pengertian arsitektur SI pada fase ini meliputi arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang digunakan oleh organisasi tersebut. Kemudian setelah itu ke fase D, di sini meliputi teknologi arsitektur, yaitu membuat arsitektur teknologi yang diinginkan. Ini dimulai dengan menentukan jenis kandidat teknologi yang dibutuhkan. Pada tahap ini, pertimbangkan alternatif yang kita butuhkan saat akan memilih teknologi. Setelah memilih teknologi, di sini fase E yaitu meliputi opportunities and solution. Yaitu pada fase ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini dan tujuan identifikasi proyek utama. Hal ini dilaksanakan untuk implementasi arsitektur sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada sebelumnya. Fase F di sini yaitu migration and planning, yaitu dilakukan evaluasi untuk menentukan rencana migrasi SI. Pemodelan pada tahap ini biasanya menggunakan matriks penilaian dan pengambilan keputusan dari kebutuhan utama dan dukungan organisasi untuk menerapkan SI atau sistem informasi.
Kemudian ke fase G, yaitu meliputi implementation governance, yaitu menyiapkan rekomendasi untuk implementasi tata kelola. Tata kelola yang diterapkan meliputi tata kelola organisasi, pengelolaan teknologi informasi, dan tata kelola arsitektur. Adapun di sini fase yang terakhir yaitu arsitektur change management, yaitu meliputi proses mendefinisikan proses arsitektur manajemen perubahan arsitektur perusahaan baru. Yang kedua yaitu terus memantau perubahan dalam proses pengembangan teknologi dan lingkungan organisasi. Yang terakhir yaitu memutuskan siklus pengembangan arsitektur perusahaan berikutnya. Baik, sekian yang bisa dapat saya sampaikan mengenai TOGAF ADM. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai pengertian TOGAF, kelebihan dan kekurangan menggunakan TOGAF, kemudian definisi dari TOGAF ADM itu sendiri, beserta tahap-tahapnya secara detail. Dan pada tugas sebelumnya juga sudah sempat saya buat, yaitu mengenai implementasi TOGAF ADM pada beberapa instansi, misalkan pada Laboratorium ITS dan PT Puma Logistik Indonesia, yang sudah sempat menggunakan atau mengimplementasikan TOGAF ADM ini. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.